Ya, selamat siang teman-teman yang sudah hadir dalam acara 60 menit Sandler. Terima kasih pada rekan, supplier, mahasiswa, mahasiswi untuk kehadirannya hari ini. Jadi hari ini acara kita ada sharing dari Mbak Dewi Gonta, Presiden Director dari Java Festival Production. Ibu Dewi juga sudah hadir. Lalu sekedar saya harus bacakan dulu yang numpang lewat. Jadi acara hari ini sharing dari Mbak Dewi tentang negotiation masterclass ya. Jadi acaranya singkat, hanya 60 menit. Jadi mohon teman-teman kalau ada pertanyaan boleh langsung ketik di chat, nanti akan coba dijawab di belakang. Ya, itu pun nggak semua akan dijawab, saya coba kumpulkan dengan tema yang sama. Lalu seperti biasa, kalau webinar mohon dipastikan mikrofonnya mute ya, takutnya kita nggak sadar ada suara yang bocor. Juga mohon maklum kalau ada internet yang sedikit bermasalah seperti tadi waktu waiting agak kepotong ya. Jadi itu. Lalu ini saya ada presentasi sedikit tentang Sandler Training. Sebelumnya saya Robert, saya dari Sandler Training juga di Radio Pas FM. Jadi Sandler merupakan perusahaan training bagian dari grup Radio Pas FM. Jadi saya originalnya orang radio gitu ya. Sekarang dipercaya untuk menjalankan bisnis Sandler Training. Oke, sebentar. Saya ada sedikit presentasi tentang Sandler. Sebentar. Oke, ya, jadi Sandler kami asalnya dari Amerika, ya, specialized di Salesforce development sebetulnya. Kami membantu perusahaan untuk mendevelop tim Salesforce-nya, ya. Jadi kami asalnya dari Amerika, specialized-nya di selling skill lah gitu ya, Salesforce development. Ini topik-topik yang kita cover. Saya nggak akan bahas ini, tapi sekilas info. Acara berikutnya ikutin aja ya, Instagramnya Sandler ya, sandlertraining.indo. Ini gratis seperti hari ini tentang economic outlook akan dibawakan oleh Pak Gundi. Ikutin aja, kita post update di Instagram. Juga ada webinar tax amnesty ya dari Pas FM yang akan mulai nanti. Tax amnesty mulainya 1 Januari. Oke. Selamat siang Mbak Dewi. Terima kasih atas kehadirannya, sudah hadir untuk berbagi ya tentang negosiasi. Mbak Dewi sudah ready? Sudah, Mas. Halo Mbak Dewi, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu 1 jam untuk sharing tentang negosiasi. Sebetulnya saya ingat beberapa tahun lalu saya pernah ikut acara di Grand Indonesia. Saya dengerin Mbak Dewi sharing tentang negosiasi gitu, dan saya pikir keren banget sharingnya. Dan pada saat itu mungkin Sandler Training baru dimulai gitu ya. Jadi sekarang saya memberanikan diri untuk menghubungi Mbak Dewi untuk minta sharing, jadi modalnya modal nekat. Anyway, terima kasih Mbak sudah hadir. Siapa yang nggak kenal dengan Mbak Dewi, dengan Java Jazz. Jadi kalau teman saya, barusan saya ngobrol tadi sama teman saya di Surabaya, setiap tahun harus menunaikan ibadah ke Jakarta nonton Java Jazz. Jadi seperti itu. Jadi luar biasa apa yang sudah dicapai oleh Java Festival Production. Sebelum kita mulai, Mbak Dewi, ini kita ngobrol aja ya Mbak ya, talk show gitu ya. Saya udah punya pertanyaan tentang negosiasi. Tapi sebelum kita masuk Mbak tentang negosiasi, boleh nggak nih dikasih bocoran nih Mbak tentang Java Jazz 2022? Karena sekarang kan the stats are looking ya lumayan baik lah gitu ya, maksudnya PPKM level 1, mall juga 100% kalau nggak salah, saya salah baca ya. Lalu kantor pun yang non esensial sudah 75% diperbolehkan, dan minggu depan pameran mobil Gias itu sudah ada lagi gitu. Dan juga saya baca tadi pagi reportnya McKinsey bilang bahkan eksekutif di seluruh dunia number one pressing issue sudah bukan COVID lagi, malah
COVID jadi nomor 3. Nah, number 1 and number 2 adalah inflasi dan supply chain disruption, bahwa sekarang udah bukan pandemi, katanya udah jadi endemic, bahwa we have to live together dengan COVID. Nah, tapi kalau di Indonesia gimana nih Mbak Dewi? Sebelum masuk ke negosiasi, bagaimana nih untuk Java Jazz 2022? Boleh ada bocorannya nggak? Sebelumnya terima kasih kesempatannya boleh sharing. Nanti minta maaf kalau ada suara-suara di belakang karena ini kayak jamnya orang-orang pada bangun di sini. Kebetulan saya lagi di Jakarta ya kan, lagi sama anak-anak, jadi pasti mereka akan masuk suara ya sedikit. Jadi minta maaf sebelumnya gitu. Kalau plannya kita buat 2022, if all goes well, rencana kita di bulan Mei 2022 memang ada perubahan di periode ya. Kita biasa di bulan Maret awal. Sebenarnya kalau teman-teman ada beberapa yang udah datang Java Jazz beberapa tahun terakhir ini, memang kita selalu jatuhnya di musim hujan. Jadi menurut kita kayak maybe this is the best timing to move the period, karena memang kita kan 2021 tidak bisa, jadi kita geser ke bulan Mei di 2022 gitu. Itu rencana saat ini sih. Cuman memang things are looking good. Beberapa hari yang lalu juga informasinya untuk event 75% gitu. Bahwa ini menjadi menjadi bagian dari kehidupan. I think dimanapun, or at least where I am right now, itu memang sudah dilakukan seperti itu ya. Jadi kalau kita keluar tuh, life is somewhat normal. Walaupun masih ada ya orang pakai masker, masih ada aturan-aturan kita harus tes dan segala macam, masih ada lah gitu for certain things gitu. Kayak contohnya kan kita juga kemarin baru ada conference gitu di Glasgow, itu setiap hari kita harus antigen sendiri lah, tapi tes antigen sendiri, submit sendiri, tanggung jawab sendiri gitu. Jadi bukan sesuatu yang dibebankan ke tempat lain ya. Jadi memang people are requested to be honest to themselves and the people around them gitu. Nah, mungkin harapannya kita ke depan Indonesia juga akan sama, supaya kita bisa beraktivitas kembali dengan normal gitu, Mas Robert. Oke, makasih Mbak Dewi. Ya, memang berarti analisa McKinsey nggak salah ya, mengatakan bahwa sekarang udah bukan pandemik tapi endemik. Oke, Mbak Dewi, boleh ya aku masuk ke pertanyaan pertama ya? Jadi boleh tentang dong. Negosiasi ya. Jadi karena waktu terbatas, kami akan selesai tepat di pukul 3. Pertanyaan pertama saya adalah, dari pengalamannya Mbak Dewi kan sering bernegosiasi yang mendatangkan artis dari mancanegara, sudah 16 tahun kalau saya baca profilnya di website. Karakteristik seorang negosiator handal itu seperti apa tuh, Mbak Dewi? Boleh diceritain nih? Saya bisa bicara buat diri saya sendiri ya, sama mungkin orang-orang di sekitar saya yang memang bergerak di bidang yang sama, if not a little bit different gitu. Cuman intinya sih selalu sama ya. Pada saat kita negosiasi is being honest, not creating a fake story. Karena pada akhirnya tuh lawan bicara kita sebenarnya ingin tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang kita inginkan gitu. I'm not very diplomatic pada saat conveying. I say what I think, kind of thing. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang tidak, ada yang setuju, ada yang enggak gitu. Cuman when I negotiate dengan musisi atau dengan agency ataupun dengan sponsor, selalu dalam pemikiran saya adalah mereka sebenarnya setara dengan kita. In the sense mereka juga ingin tahu yang sebenarnya apa gitu. Jadi it is not necessary to create a story that is not there. Cuman kita memang benar-benar harus menggambarkan ide besarnya supaya lawan bicara kita paham apa yang ada di kepala kita gitu. So being honest and being straightforward for me is key when negotiating. Oke, jadi prinsip dasar honest dan juga no fake story gitu ya, Bu Dewi ya. Yeah. Oke, kalau kita baca-baca, saya kebetulan yang suka baca-baca buku tentang negosiasi, Mbak Dewi, karena bagian dari pekerjaan. Satu hal yang selalu di-emphasize adalah tentang preparation. Preparation is the key, katanya begitu. Nah, preparation dalam negosiasi versinya Mbak Dewi itu seperti apa? Kalau tadi kan prinsip adalah honest, no fake story gitu ya. Nah, kalau preparation itu yang baik itu seperti apa tuh dalam melakukan negosiasi itu, Mbak Dewi? Oke. Balik lagi yang aku bisa jelasin adalah hal-hal yang kita praktekin kan ya. Kalau dengan sponsor, yang utama adalah knowing the product or their service. Jadi pada saat kita datang ke mereka, kita udah harus tahu
di kepala kita bahwa ini loh yang kita mau offer ke mereka. Contohnya misalnya mereka perusahaan telekomunikasi, hal seperti apa yang kita mau offer dalam kerjasama kalau dalam hal ini sebuah event gitu kan ya. Aplikasi service mereka itu bisa bagaimana di dalam eventnya kami gitu. Atau yang paling komprehensif kalau di kita perbankan lah ya. Perbankan tuh kan kita partneran dengan perbankan di semua event kita gitu. Itu sama pada saat mereka punya produk baru atau layanan baru, bagaimana kita mengikut sertakan produk tersebut dalam event. Karena it's not anymore for big companies, it's not anymore just about branding. Misalnya saya menyebutlah contoh paling gampang, saya boleh sebut produk atau nggak boleh sebut produk di sini? Nggak boleh, mendingan nggak usah ya. Ya contohnya BNI deh. Siapa sih yang nggak tahu BNI? Contohnya gitu kan ya. Tapi kan pada saat kita bicara produk BNI, belum tentu semua orang tahu mereka ada produk dan layanan apa yang baru. Sehingga kami dengan BNI selalu explore, kamu akan ada launching produk baru nggak ya? Kalau emang ada, gimana kita cara aplikasikannya ke dalam event ya? Contoh paling mudah pada saat mereka pertama kali punya their prepaid card itu, dia praktekinnya salah satu event adalah di Java Jazz back in 2009. Itu benar-benar kita memaksa orang to go cashless di area F&B. Oh, yang marah banyak banget lah gitu. Cuma pada akhirnya itu membuat orang menjadi biasa, dan ternyata begitu kita teruskan menjadi jauh lebih praktis. Di reportingnya kita lebih baik secara penjualan gitu kan ya, dan tidak perlu lagi menyediakan yang istilahnya kembalian. Kalau dulu tuh kita setiap kali sebelum event harus mencari kembalian gitu kan. Jadi implementing all that into one's activity lah gitu. Makanya pada saat kita mau ketemu mereka, kita harus tahu, pertama kita harus tahu ketemunya dengan siapa, atau dalam struktur dia posisinya apa, dan produk dan layanan mereka. Kalau dengan musisi atau agencies gitu kan ya, sebenarnya konsepnya sama. Kita harus tahu bahwa kepopuleran kamu di sini adalah seperti ini. Jadi menurut saya you're worth so much money, for example, gitu. Sehingga balik lagi, knowing who you're gonna confront or negotiate with is very important dalam melakukan negosiasi tersebut gitu. Dan yang paling utama adalah kita memahami produk kita sendiri ya, apa yang kita mau jual ke mereka gitu. Dan menurut saya, if you're passionate about something that you're doing gitu, selalu presentasi jauh lebih bagus ketimbang kita hanya present karena itu produk orang lain yang kita tidak passionate about gitu. Because when you're passionate about it, itu otomatis tuh kita menjelaskannya jauh bisa lebih detail. So be prepared, know your counterpart. Itu kayak peran negotiating gitu. Jadi tadi saya tangkap knowing your product. Mbak Dewi udah highlight ini 2 kali ya tadi saya dengar. Nah, maksudnya apakah memang setiap klien itu unik, Mbak? Artinya setiap proposal itu memang harus one size fits one gitu ya. Jadi dalam Mbak Dewi tadi benar-benar mencari bagaimana nih produknya kita bisa fit dengan objektif marketingnya dari mungkin dalamnya dunianya Mbak Dewi adalah sponsor gitu ya. Nah itu kan akan membuat sebuah proposal yang unik itu pastinya takes effort ya Mbak ya. Itu gimana tuh Mbak? Well, first of all, I start off with a generic proposal, di mana kita menggambarkan acara. It's very basic. As soon as you go into that first meeting, itu adalah di situ kita selalu langsung menggali mereka ya, dari sisi mereka perlunya apa. And we always present to them, ini basicnya kita, but we will customize for you. Apakah itu effortnya banyak? Enggak lah. For the money that we're aiming gitu kan ya, doing a custom proposal, iya emang harus kita lakukan dalam sebuah festival seperti Java Jazz lah ya. Kalau kita bicara benar-benar sponsor yang memberikan dukungan pendanaan gitu kan ya, itu it ranges from maybe 15 to 25 companies gitu. Tapi kan di luar daripada itu kita juga ada juga ya rekanan-rekanan yang formatnya bukan dana tunai gitu. Itu pun kita custom. Contohnya insurance company. Mereka tidak dalam bentuk tunai memberikan kita, tapi memberikannya dalam bentuk coverage gitu. Di sisi mereka yang mereka mau adalah mengedukasi orang bahwa memiliki asuransi sekarang itu menjadi krusial gitu. Jadi emang it needs to be customized, nggak bisa one proposal fits all gitu. Kalau dia produknya coklat misalnya, itu udah otomatis berbeda lagi.
They're about sampling, they're about selling, you know, they're about doing different packages. Jadi emang harus custom gitu. Oke. Jadi apa namanya, memang benar-benar mengerti produk kita dan juga tujuan marketing. Kalau bicara tentang strategi atau framework, Mbak, tadi kan Mbak bilang ada yang know your counterpart, know our product. Kalau framework strategi bernegosiasi yang efektif itu ada nggak tuh, Mbak, framework yang mungkin digunakan oleh Mbak Dewi dalam bernegosiasi? To be honest, nggak ada sih. There's no specific. I'm not theoretical orangnya. Jadi pola berpikir saya pada saat masuk ke dalam sebuah ruangan itu purely mereka adalah orang yang setara ya. Jadi there is no specific strategy bahwa saya pada saat masuk saya harus melakukan ini dan cara menyampaikan seperti itu, nggak ada. Karena balik lagi, the counterpart is always different. Ada orang yang sifatnya dia cuma mau datang, dengerin, dia nggak akan komentar apa-apa, will come back to you. You know, kalau dia memposisikan diri seperti itu, saya udah langsung kayak, oke, terima kasih, I will follow up gitu. Ada orang yang as soon as you present, they have a lot of questions. Pada saat dia mau ngebuka diri, itu kita udah langsung formatnya nih, feeding information, just feed as much information as you can. Karena mereka akan selalu menampung, because they come with a team of people yang sebenarnya semua orang yang ada dalam ruang meeting itu udah punya fungsinya masing-masing. Makanya saya bilang kita harus langsung tahu ya kita akan meetingnya dengan siapa. If it's a new company, saya selalu tanya kayak nanti kita meetingnya ketemunya sama siapa aja ya. They always say kita ketemunya dengan brand manajernya atau kita ketemunya dengan GM-nya atau kita ketemu dengan direkturnya. Itu kayak you know, you right away know. If you're meeting with the directors, most of the time they don't want to hear the details. Jadi kayak ya udah kita present garis besar. They like the idea. I always say, oke Pak, nanti atau Bu, saya akan lanjutkan dengan tim. Karena it's better. So there is no specific strategy. You gotta read the room and adjust yourself to the room gitu. To know and feel mereka berpikir apa atau respon mereka. Kadang-kadang kita, you know, you do this so often, dari gerakan badan aja gitu kita udah bisa baca gitu. Dia tertarik atau nggak tertarik gitu. So you have to be able to read the room. Itu. Tapi there's no specific strategy. Oke. Nah, kalau bicara nih menarik karena saya dari dulu mencoba mempelajari karena sering yang Ibu sebut buying signal ya atau yang Ibu bilang gestures. Nah, itu saya mencoba mempelajari gitu nyari teorinya gitu ya. Itu buying signal itu bisa diceritakan lebih detail nggak tuh, Bu? Seperti apa sih kalau tanda-tanda orang tertarik atau tanda-tanda ini nggak bakal beli punya deh kira-kira gitu. Tapi kan kadang-kadang orang sungkan untuk menolak secara gamblang gitu ya. Dia bilang oke, nanti kita pikir-pikir dulu, tapi sebetulnya it's a no gitu most of the time. Nah, itu ada nggak tuh, Bu, semacam heuristics yang dari pengalaman Ibu kumpulkan gitu, buying signals gitu? Begitu dia tidak bertanya apapun juga is one. And I'm the type of person who's very blunt. So I right away biasanya at the end of the presentation, walaupun baru meeting pertama, saya akan selalu langsung tanya gimana, tertarik atau tidak. Kalau memang tertarik, apakah kita bisa langsung follow up gitu? Karena you know, you're preparing a period of time. For example, 6 bulan persiapannya gitu. I don't have a year untuk dia terlalu mepet gitu. And my pitch would always be lebih cepat kalian confirm, lebih banyak benefit yang kalian bisa dapatkan. Karena emang treatment sponsorship kita seperti itu. So if you come in 6 months before the event, exposure dan benefit in terms of, you know, a lot of different things lah. Contohnya paket penjualan tiket dan lain-lain itu bisa dilakukan di awal. The packages are done in a way that kalau kamu masuk ke last minute, kamu benefit akan dikit. So we push. Nah, biasanya kalau kita present, dia nggak mau ngelihat ke kita, itu he's not or he or she is not interested. Atau begitu kita present, dia langsung manggil semua brand. The one person is interested, but you gotta read the other brands gitu. Kalau dia bilang dengan oke, kita, tapi to be honest ya sekarang tuh orang lumayan saklek ya kalau terkait sponsorship ya, sponsorship specifically. Saya udah sering banget kok ketemu yang dibilang kayaknya ini nggak cocok dengan brand kita, so maybe next time. Itu sering kok. Bukan
bukan jarang. And Iya, Indonesians nowadays juga dengan anak-anak yang jauh lebih muda tuh mereka lebih blunt gitu loh. iya, 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 iya. Ya, atau misalnya bilang, saya nggak bisa ngelihat ya gimana ya produk rambut saya bisa masuk ke dalam event kamu gitu. So you either convince them or you don't. Cuman right away you can tell. Misalnya kita present dia nggak mau ngelihat ke kita, they're not interested. Um, Hmm, uh, atau kita lagi present dia sambil mengerjakan hal yang lain gitu, they're not interested. hmm, And you can tell mereka lagi notes atau mereka lagi ngerjain hal yang lain. hmm. Again, I say you do this so many times, you already know that you know a mimik muka, body gesture, Iya, if they're iya, sitting a certain way itu kayak udah langsung berasa. iya, I can like leave the room and be like, ini nggak bakal sih dia sponsorin gitu. Atau you leave the room, dia bisa sih, cuman kayaknya nggak besar sponsorshipnya. You can tell from their comments gitu. iya, iya. Um, jadi harus sensitif aja sama ruangan sekali lagi gitu. Oke. Jadi generasi muda sekarang lebih straightforward ya, Mbak Dewi ya. Yes, yes. Di, and sebagai seller actually, I personally appreciate that gitu, karena kalau nggak kita follow juga kita jadi Betul, quite irritating gitu ya. Padahal it's betul, actually mereka nggak tertarik gitu. Oke, betul. kalau pengalaman negosiasi terunik gimana nih Mbak Dewi? Karena saya pernah baca tuh ya, yang lucu menurut saya itu ridernya Van Halen ya, katanya, oh dalam negosiasi ditaruh sengaja nggak boleh ada M&M warna coklat gitu, karena to make sure the promoter baca semua requirement tentang safety-nya atau gimana gitu ya. Nah itu ada nggak tuh pengalaman terunik dari Mbak Dewi dalam bernegosiasi? Mungkin bedanya a festival and a concert itu dulu saya mulainya. So a festival itu treatmentnya beda dengan one off concert. So pada saat kita melakukannya multi artis, multi panggung itu treatment kita semuanya sama. Jadi kita tidak membedakan dengan hal-hal seperti itu. Cuman memang hal yang seperti tadi Mas Rubit bilang itu, they don't want certain color of chocolates, or pernah saya dengar juga ada satu artis perempuan dia mau channel televisi ini nggak boleh keluar di televisinya dia, which is very odd karena dia nggak mau nonton nih telenovela apalah gitu kan. Cuman pada umumnya di sebuah festival tidak seperti itu. So it's quite common. Everybody gets treated the same, and we negotiate that everybody gets treated the same. Kenapa? Karena kalau kita udah menghandle some 30-40 foreigners plus 100 and something Indonesian groups tuh kita nggak mungkin treatmentnya satu-satu gitu. Will go crazy. Jadi untungnya memang mereka sadar kalau if it's a festival ya mereka dapat treatmentnya the same. Jadi nggak bisa seperti itu. Balik lagi unique cases kalau dengan artis di festival, kalau di saya hampir tidak ada. Bahkan sampai hotel pun it's all the same. It's one hotel, everybody stays in the same hotel, kind of thing gitu. Mungkin yang agak membedakan mereka adalah di kendaraan contohnya, tapi itu pun oke lah, because certain artists they're bigger. Jadi dia prefer larger cars gitu. Cuman they're not particular. Kalau misalnya konser satuan gitu, mungkin di kita yang agak mengganggu kadang-kadang we're not allowed to do documentation preparation. Yang sebenarnya buat kita adalah sebuah kredibilitas pada saat event selesai kita bisa ngasih unjuk orang ini loh prepnya, this is behind the scene, this is what we do. For the sponsors it's nice, bahwa post event they get additional exposures, by showing the pre-event ini. Tapi it's nothing difficult, it's nothing particular yang membuat kita jadi susah gitu. Ya. Kalau di festival agak beda sih. Oke, jadi memang kalau di festival lebih dengan ratusan musisi gitu ya, jadi lebih standardized gitu ya dibanding one off concert. Nah, kami along that point, Mbak Dewi, gimana kalau kita kan di bayangan saya nih ya, saya bukan promoter kayak Mbak Dewi, di bayangan saya kan kita pengen mendatangkan, kalau mungkin one off concert kali ya, mungkin di benak saya mendatangkan artis yang lagi in hot demand gitu. Nah itu kita bicara tentang bargaining power ya gitu ya. Mungkin ini kan setiap artis unik gitu ya, bahwa mungkin mereka saat ini lagi very very popular, and then lagi terkenal, mungkin kita jadi ingin mendatangkan itu. Nah itu kalau bicara tentang bargaining power-nya itu bagaimana tuh Mbak Dewi dealing with, ya kita bilang
mereka seolah-olah kan susah cari itu, mereka nggak bisa dibandingin sama artis-artis lain gitu kan ya. Itu gimana tuh Mbak? Uh, mind you, 16 tahun kita berjalan tuh posisi Indonesia juga udah beda ya di mata musisi asing. We went from the last country they want to visit to now, one of the hottest country to visit in Asia. Kalau dulu tuh kita mau datengin artis kayak enggak deh, mendingan saya sampai Singapura aja, atau dari Singapura dia lompat ke Australia gitu kan. Sekarang kita akhirnya sudah bersama-sama ya, JFP Loan tuh kita udah ngebangun lah bahwa di Indonesia tuh punya pasar sekian besar gitu. Rather than going to Singapore, you should come to Indonesia, karena akhirnya nonton di Singapura orang Indonesia juga gitu kan ya. Now we have the ability to say, dan sudah terbukti gitu kan, karena kita udah 16 tahun jalan, ini loh referensi kita. So you either come to my festival, or you know what, you don't want, somebody else will come in. It's as simple as that gitu. Berapakah nilai yang pantas kita tawarkan? Tentunya balik lagi berdasarkan popularitas, of course. Tapi bukan berarti juga bahwa artis yang paling mahal ada yang harga tiketnya paling mahal, atau artis yang paling murah harga tiketnya paling murah. Enggak, because every now and then you'll also get lucky. Contoh paling gampang lah, tahun 2000 awal kita masih di JCC, ada satu artis kalau kita dengar di radio yang dimainin cuma 2 lagu gitu. So we offered some low amount fee, ya kan, karena dia baru 2 lagu lah, talent baru dalam pikiran kita kan. Tapi ternyata we got very lucky, karena as soon as we release the ticket, it was a sold out show. Kita kan ada what we call the special show, right? It was a sold out show. Akhirnya sampai kita add additional shows in which then we add up the fee to the artist. Saya bilang sama dia, kita bilang sama dia, ternyata kamu rame banget nih show-nya, kita mau bikin show kedua, we'll send you, we'll give you more fee but add an additional show gitu. Itu semua memang berdasarkan informasi yang kita dapat dari pihak lain. Cuman memang untungnya sekarang itu kan kita base-nya ada ya kalau artis. Honestly, radio is additional, but kita tuh lebih banyak refer kepada hal-hal seperti Spotify atau YouTube. Kenapa? Karena mereka menampilkan angka di situ. Berapa banyak sih yang dengerin dari Indonesia? Berapa banyak sih yang follow dia? Atau kalau dari YouTube, berapa banyak sih yang view videonya mereka? Itu yang membuat kita menentukan, oke, nilai yang harus kita offer adalah sekian banyak gitu. We work with the radios obviously untuk nge-push bahwa di radio ada airplay-nya juga gitu kan ya, karena kan nggak semua orang nonton YouTube dan dengerin Spotify atau Joox atau yang lain gitu. Feeding out information is where we work with the medias, for example with the radio stations gitu kan, memberikan offer-offer tertentu untuk pendengar-pendengar dari radio atau dari media partner kita gitu. By doing that, kita putusin, or another pertimbangan adalah besaran ruangan. Besaran ruangan yang kita pergunakan untuk sebuah pertunjukan juga menentukan nilainya gitu. Ruangan yang hanya kapasitas 1.000 dengan ruangan yang kapasitas 8.000 udah otomatis membedakan fee yang kita offer kepada artis ya gitu. Itu beberapa hal yang kita masukin. Cuman kembali lagi, for JFP particularly, we have 16 years of experience. Our best ambassadors adalah musisi yang sudah pernah tampil, believe it or not. Mereka promote kita pada saat bilang, lu datang deh ke Java Jazz, gue kemarin main seru banget gitu. Itu membuat mereka banyak artis yang approach ke kita bilang, we wanna come and play at your festival. So we have the luxury of doing so karena kredibilitas kita yang kita bangun bertahun-tahun itu. Oke, saya pertanyaan lanjutan. Jadi memang saya keren banget bahwa yang promosin kita justru malah word of mouth dari musisi-musisi yang sudah pernah tampil, dan itu very very powerful karena word of mouth recommendation. Nah, gimana tuh Mbak Dewi karena kalau di dunia saya itu artinya repeat order lah gitu ya, dan dia akan merekomendasikan ke perusahaan lain untuk training. Tapi kalau itu kan berarti Mbak Dewi dan tim sudah memberikan sebuah istilahnya customer journey dia dari dia berangkat sampai dia datang ke sini, sampai dia perform, sampai dia pulang lagi, semuanya exceptional experience itu. Nah itu how do you give such exceptional pengalaman sehingga mereka keren banget, ini lu harus main di sini gitu. Itu ada hal-hal kunci nggak tuh, prinsip-prinsip kunci yang Mbak Dewi terapkan untuk
menjamu artis-artis seperti itu. Kalau kita kan we work with a team of people. Kalau buat kami working with professionals is key. We've always hired professionals in their bidangnya masing-masing gitu ya. Key yang paling penting buat kita adalah talent treatment when it comes to artist. Jadi begitu dia mendarat tuh experience-nya dia harus enak aja. Kunciannya kita kalau artis asing itu adalah begitu mendarat, please make sure itu se-smooth possible. Pokoknya begitu dia di airport mendaratnya nggak enak, udah tuh, everything will go wrong. Dia akan komplain A, komplain B, komplain C. Cuman begitu dia mendarat, after a long flight, what they want is go to the hotel and rest, gitu kan. Jadi treatment kita pada saat pick up tuh jadi krusial banget. Now hiring professionals itu terkait dengan treatment, terkait dengan produksi. Balik lagi Mas, karena saya specialty-nya event and music events gitu. Jadi referensi saya adalah ada promotor-promotor yang tidak memperdulikan keamanan atau safety of production. Safety of production itu misalnya kita ngebangun bentukan panggung itu with a solid construction dan harus dengan keamanan yang benar, dengan pertimbangan beban dan lain-lain, ya kan? Ada orang-orang yang ya udah deh cut aja deh budgetnya, yang penting berdiri gitu, yang penting ada ntar kaitin lampunya pakai kawat. We can't do that. Karena kita mau ngikutin standar internasional. Nah, pada saat kita melakukan itu dan pada saat tim mereka tuh ada advance teamnya yang datang duluan ngeliat produksi biasanya. If they're comfortable with the production, biasanya mereka juga langsung senang show-nya gitu. Jadi again, the pre-production is very important. Why do I say hiring professionals is important? Karena mereka harus paham hal-hal ini gitu. Masalah security artist, sebenarnya artis asing itu they don't get special treatments other than the very big ones, and usually kind of older ones or more senior. Mereka tuh ngerasa tidak nyaman atau karena mereka belum pernah ke Indonesia. Jadi mereka kayak nih Indonesia kayak apa ya? They want a security attached to them gitu kan ya. I give you a very funny example. Jadi ada satu lah penulis lagu, banyak hitsnya dia main. She's a piano player. Saya minta pokoknya 24/7 itu security attach ke saya dan kamar saya. Kita siapin 4 orang ya kan. Tiba-tiba dia sampai di sini dia terganggu sendiri karena ternyata nggak ada juga yang tahu mukanya dia ya. Jadi nggak ada yang nyamperin dia. Sampai akhirnya dia literally she got on a taxi, went to Mangga 2, belanja di Mangga 2 sendiri, sampai kita nyariin dia kemana gitu karena dia nggak mau diikutin lagi sama security-nya. So giving them a sense of you're actually secure in Indonesia, we're ready if you need anything. Itu kayak it is key to making them feel comfortable when they get here, and then they will give you the perfect show. Nah setelah itu begitu kita antar ke airport tuh sama ya, sampai mereka masuk ke dalam sampai mereka berangkat. Jadi jangan abis show terus kita thank you very much suruh ngurus diri sendiri. It needs to be end-to-end service for them. Oke. Keren Mbak Dewi. Jadi saya percaya banget tuh sama yang kalau kita mulainya enak udah pasti ke belakangnya jadi lancar gitu. Tapi once mulainya kurang smooth jadi serba rocky gitulah kira-kira ya. Nah, tadi menarik. Jadi kan artinya I learn something hiring professionals, kan artinya ya kita nggak kompromi lah hal tertentu, ya kita nggak mau take shortcut sini sana untuk save a little bit of money, Indian bisa risky untuk everybody gitu. Nah, kalau tentang bicara balik lagi ke negosiasi, Mbak Dewi, kalau teorinya kan negosiasi sama dengan bisa diikuti juga dengan bargaining. Do you bargain with musisi gitu? Mengenai misalnya, of course, saya bilang fees atau apa tadi kan, everyone has got their own price kan, Mbak Dewi tadi udah ceritakan ya. Dari data-data yang dikumpulkan berapa pendengarnya. Tapi do you bargain? Itu gimana ceritanya? Of course, tapi kan gini ya Mas ya, again I don't karena kita nggak lewat mediator ya, so we work with the appointed agency, so right away we'll say, balik lagi karena kita udah ngebangun hubungan begitu lama ya, jadi sekarang tuh kita udah bisa ngobrol sama dia gitu sebelum we make the formal offer, for example. I think there were so much, what do you think? Ini sebelum kita put it in writing, and they're honest enough to say, I think you can go for that number, whatever low number gitu. Atau they'll say,
look Dewi, they either take your show or a show elsewhere. Tapi kota yang itu udah ngasih offernya sekian gitu. Dia berani terbuka seperti itu karena udah hubungannya udah sebaik itu gitu. Jadi and I'll say, dia worth it or not worth it. But we're bargain and we'll say kita harga tiketnya cuma sekian, jadi kita nggak bisa lebih tinggi dari a certain number. Of course we bargain. Bargaining paling banyak itu sebenarnya tidak di masalah fee, mind you. Bargaining paling banyak itu adalah di masalah produksi, believe it or not. Kenapa? Kalau kita memiliki panggung sebanyak itu dan Indonesia itu memang secara alat you only have so many bigger supply companies yang punya alatnya variatif banget gitu. Sehingga saya harus bekerja dengan alat-alat dari rekanan-rekanan saya. Nah, itu kita lebih banyak negosiasi di alat sebenarnya daripada di fee. And for them yang susah adalah si musisi yang muda itu sangat terbuka dengan alat-alat baru dan mencoba alat baru. Musisi yang sudah umur tendensinya tidak mau gitu. Jadi dia tendensinya lebih senang bekerja dengan alat yang dia sudah terbiasa. Dia nggak mau nyoba alat baru gitu. Nah di situ kita negotiate. Alat ini tidak ada sehingga harus kita gantikan dengan alat itu. Contoh paling gampang, we did a concert. Waktu itu kita sampai datengin alatnya karena dia musisi cukup umur dan dia merasa ini kalau digantiin suara saya berubah gitu kan ya. Itu kita datengin alatnya dari 5 negara. Yang satu cuman ambil mikrofon aja, yang satu cuman ambil in-ear aja. Nah itu kalau udah nggak bisa negotiate karena they feel uncomfortable about their own show, then we comply. Kita coba penuhin sebisa kita gitu. Banyak base permintaan mereka itu karena show mereka lebih banyak di Amerika dan di Inggris. Jadi alat atau sesuatu yang mereka minta itu base-nya adalah brand-brand yang ada di Inggris dan Amerika. Sehingga kita harus sesuaikan. So that's where we bargain. Kalau di fee sendiri balik lagi, it's not about bargaining. You make the offer, it's whether the artist takes it or not. It's as simple as that. If they don't take it, then we move on to another artist. We don't. Ini agak beda dengan sponsor ya. Kalau sponsor, you go back and forth a whole lot. Apa yang buat dia enak, apa yang menurut kita baik gitu. Tapi kalau artis, it's not so much like that. You don't want it, then we'll go to somebody else. Karena alternatifnya jauh lebih banyak gitu. Oke, kalau negosiasi buntu tuh gimana tuh, Mbak Dewi? Pernah nggak tuh kayak begitu? Kalau itu gimana? What is the cari solusi atau way out-nya bagaimana tuh kalau negosiasi sepertinya deadlock? Tapi kita masih pengen gitu sebenarnya. Balik lagi kalau itu formatnya musisi, saya prinsipnya sama Mas. I don't like competing against others. For example, misalnya kita udah satu kali pembicaraan ngomongin harga, tiba-tiba Dewi ada pernah kejadian satu kali kita dilawannya sama Prambanan Jazz gitu. Contoh paling gampang. Dewi ini Jogja udah kasih kita offer nilai sekian, kamu naikin offer saya. Terus saya bilang sama dia, look, if you're gonna make me compete with my own country or promoters in my country, nggak apa-apa, you take that offer, I'll find another. Kalau itu buat saya prinsip. Karena yang saya nggak mau adalah mereka mempermainkan pasar di sini ya. Jadi promotor sama promotor diadu supaya angkanya naik, gitu. Itu dulu sering terjadi seperti itu. Saya pribadi adalah tipe orang yang I don't like competing against other promoters in Indonesia. If you don't want my service, it's okay gitu. Dan itu mungkin terjadi 2-3 kali lah sudah gitu. Because I don't think it's worth it. Jangan dianggap bahwa karena kita pingin sehingga dia bisa offer ke Indonesia tuh angkanya tinggi banget karena dia tahu promotor yang mau banyak gitu kan ya. Nah itu promotor di Indonesia harus sadar, makanya sekarang kita mulai ada asosiasi nih untuk ini menjaga hal-hal seperti ini ya, so people don't compete against each other if it's not worth it gitu. Kalau dengan sponsor sekali lagi beda karena sponsor alternatif kita tidak semudah itu ya. Jadi kalau dengan sponsor you do play a little with them, see what they want. Kalau saya lebih banyak try to comply, terutama sponsor yang besar-besar ya, karena kalau rekanan sama mereka itu kita ngejarnya bukan sponsorship 1 tahun, pada umumnya sponsorship 3 tahun, dan kebanyakan sponsor kita itu repeat sponsors.
BNI has been with us for 16 years. Indomobil 16 years. The insurance company the past 5 years. Jadi ini kita banyak yang repeat. Multi bintang, for example, 16 years. Brown-Forman 16 years. Jadi we like to do repeat sponsorships and work with the sponsors. Ya, oke. Menarik. Tadi kan jadi negosiasi dengan musisi, kita punya prinsip, dan negosiasi dengan sponsor beda gitu ya. Nah, tapi yang saya lumayan wow itu, how do you lock sponsor berani long term gitu ya. Biasanya kalau kita jualan iklan di radio kan, ya kita coba dulu Pak 1 bulan gitu ya. Nah, itu lebih enak kan sebetulnya. Ya udah deh iklannya setahun aja gitu kan. Jadi kita juga jualannya cuma sekali gitu ya. Gitu ya Mbak Dewi ya. Tapi how do you convince them untuk ini kan mungkin balik ke selling skill ya. To go long term gitu. Apa memang karena kredibilitasnya Java Jazz sudah 16 tahun jadi datanya semua juga sudah bagus gitu ya. Jadi orang berani atau gimana tuh Mbak Dewi? Treatment kita sponsorship jangka panjang tuh bukan baru ya. We've been doing it from the beginning. Dari awal tuh kita udah offer ke mereka 3 tahun. So with 3 years, obviously they get certain discounts. Sama lah di media juga pasti sama ya kan. If you do long term, you get better offers. Ada bagus, ada jeleknya. Dalam artian gini, kita kalau tanda tangan 3 tahun, otomatis paling tidak kita tahu nih planning 3 tahun, we already have a firm sponsorship of so much money, right? On the other hand, if something goes bad, for example, tiba-tiba rupiahnya melemah gitu kan ya, tiba-tiba kuasa kita menjadi jauh lebih tinggi untuk asing, untuk artis asing, yaitu di sisi sponsornya benefitnya adalah itu nggak pengaruh ke mereka karena kita udah menjanjikan certain things. For example, you will definitely get a minimum of, I'm picking a number, right? 10 artis asing. Apapun kejadiannya, 10 artis asing itu harus saya deliver, gitu. Jadi ada bagus, ada jeleknya lah, gitu. Cuman that commitment akhirnya kita dengan sponsor itu adalah berpartner. It's not just pure sponsorship nih saya kasih uang, thank you very much, nggak gitu. Jadi kita besarin eventnya itu barengan sama sponsor. If the event goes big and smooth, the sponsor itu juga dapat imbasnya. Jadi treatment kita dengan mereka tuh hampir seperti tim gitu, Mas. Apapun produknya. That is why so far we've been able to renew our contracts and do multiple years every time. Gitu. Bahkan kalau kayak seperti 2021 ini kan kita nggak bisa deliver ya, kan ada kontrak berjalan sebenarnya. Cuman kita bersama-sama mencari solusi ya. Jadi nggak yang oke, kalian nggak bisa deliver berarti tolong kembaliin uang, yang nggak, it does not work like that. Oke, kita yang 2021 nggak bisa deliver, let's plan for 2022. Kita nggak mau paksain 2021 karena if something goes wrong, brand kalian juga jadi jelek. So let's not force it, move to 2022. Pada saat kita kasih penjelasan seperti itu, biasanya mereka juga lebih senang karena kita mikirin brand mereka juga. It's not just about us making the event and making money gitu. Kita harus pikirin impact-nya ke semua gitu. Nah, kerjasama seperti itu membuat kita bisa berhubungan dengan mereka tuh solid ya. The relationship is solid with the sponsors, especially our long-term sponsors gitu. Oke, Mbak Dewi, sekarang saya pengen ke pertanyaan, boleh ya? Boleh, Mas. Sudah tinggal 17 menit. Ada pertanyaan dari Mbak Ita. Mbak Ita mau bicara? Ita Karo-Karo? Mbak Ita masih di tempat? Mungkin nggak di tempat ya. Bagaimana handle tough negotiation? Ada cara-cara khusus kah, kata Mbak Ita? Itu gimana tuh, Mbak Dewi? Tough negotiation itu seperti apa ya? Every negotiation is a tough negotiation. You have to treat it as if it's a tough negotiation, right? There is no light negotiation gitu. Cuma balik lagi, everybody that you negotiate with is just like us. The more honest that you are about what you're thinking, itu akan jauh lebih mudah negosiasinya. There is no certain skills. It goes by experience. For me, it goes by experience because I didn't go to school learning how to negotiate. Dari sisi melihat mereka, dari sisi mentor-mentor saya, that's how I learned to negotiate. But there is no particular skill that you have to have. But
But communication is very important ya. Kita menyampaikan apa yang kita inginkan dengan benar itu penting. Belajar mendengar apa yang mereka inginkan itu juga penting. Jadi it's not all just about conveying what you want, but also listening to what they want. Itu penting pada saat negosiasi. Karena kalau kita nggak dengar dari sisi mereka juga akhirnya mereka akan merasa ya udah ini nggak akan ketemu, mendingan gak usah kerja sama gitu. I think being able to verbally convey itu kunci sih. Oke, makasih Mbak Dewi. Saya ke pertanyaan selanjutnya. Pak Pambudi, ada di tempat nggak? Mau bicara nggak Pak? Pak Pambudi Herlambang, apakah ada, nggak di tempatnya? Apakah ada cara? Lagi driving, sorry. Oh iya, iya Pak. Jadi apakah ada cara untuk mengatasi kekakuan? Karena secara gestur mereka terlihat sepertinya tidak tertarik. Ini ada tips gak nih Mbak Dewi? Ini yang tadi sebenarnya sempat kita bahas sedikit. Nggak bisa kalau itu kan karakter orangnya ya. Balik lagi kalau dia terbuka atau ngebuka diri, it's very easy for us to untuk bikin jadi lebih santai gitu. Biasanya kalau for me particularly just asking them kayak seneng dengerinnya musiknya apa gitu. Kalau biasanya partisipasi di event lain tuh bagaimana? In that way we give them the floor to talk. Pada saat mereka menyampaikan biasanya mereka lebih rileks ngedengerinnya habis itu ketimbang kita terus feeding information itu. Mancing mereka untuk cerita ke kita karena pada saat mereka cerita kita juga jadi tahu harus cara jualannya gimana sebenarnya kan gitu kan ya. Atau menjual kerjasamanya bagaimana gitu. So make them feel relaxed. Sebenarnya yang kita nggak pernah dibahas itu kan kita negosiasi bukan hanya artis dan sponsor ya, there are vendors, there are tenants kita kan juga ada ya, orang yang hanya membeli booth makanan dan minuman ya kan, mereka tidak terbiasa partisipasi di event dengan skala penonton sekian banyak sehingga mereka tidak nyaman partisipasi gitu. Berapa yang saya bisa jual ya kalau di event seperti Java Jazz gitu. Ini cara jualannya beda lagi. For them, kita jualannya adalah look, kalau kamu brandnya belum diketahui orang, ini adalah saatnya to give yourself exposure. Agak beda dengan sponsor yang brand-brand besar tadi saya bahas gitu. Kalau teman-teman tahu ada beberapa makanan yang selalu adanya hanya di event musik. Itu brandnya nggak bisa dicari di mana-mana, dia hanya partisipasi di event musik aja terus. Nah seperti itu kita harus ajak karena kan dia masuknya kayak UMKM ya, sebenarnya kita pingin mereka partisipasi di event kita gitu. Jadi kita jelasin what you can gain by participating. Nah buat mereka juga sama, balik lagi making them feel comfortable with the conversation and with the event gitu, giving them the floor to ask, itu makes them feel relaxed. Jadi emang you have to make time untuk mereka. Oke, jadi harus berusaha untuk di awal mencairkan suasana ya Mbak ya. Iya. Dengan mereka cerita tentang dunianya mereka gitu ya. Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya, Andia Dewianti ada di tempat mau bicara dari Semarang, PT Pegadaian area Semarang. Di tempat, oke. Pada pemalu kali Mas. Ngomong-ngomong. Iya. Sebagai Salesforce, ada kiat menghadapi nasabah yang sudah menampakkan mimik tidak tertarik dengan apa yang kita bicarakan. Sepertinya gestur ini menjadi beberapa orang bertanya yang sama ya, Mbak Dewi, bahwa gestur kalau orang udah mimiknya nggak tertarik, kita mesti ngapain nih jadi sales nih Mbak Dewi gitu ya? Apakah kita langsung dengan blunt seperti tadi, are you interested gitu ya? If yes, I will follow up. Itu gimana tuh untuk supaya ngomongnya juga bisa diterima begitu ya Mbak Dewi ya? Kadang-kadang kita sungkan gitu kan ngomongnya ya. Iya. Balik lagi ya, ini kan berdasarkannya pengalaman ya. Jadi kita tuh bisa lihat gimana kalau kita push terus dia akan senang atau tidak tuh udah harus bisa baca. Ada orang yang dia diam aja, show no interest, tapi sebenarnya kalau kita ngomong dia ya oke lah saya dengerin gitu. Ada juga yang begitu kita ngomong terus dia kayak yang it doesn't matter what you say, I'm just not gonna do it. Gitu juga ada ya. Jadi kita harus beneran bisa baca gitu. Dan kalau dia udah formatnya not interested sama sekali, itu kita mau email, mau telepon, mau apa, dia udah nggak bakal mau jawab gitu.
akhirnya we just become an annoyance buat mereka. Akhirnya you lose your pride. Sometimes we still have to have pride when we negotiate, ya kan? I need you as much as you need the event. Itu kita harus present itu, bahwa saya perlu uang kamu, saya perlu kamu partisipasi. Tapi kalau kamu nggak partisipasi, kita akan baik-baik aja dan kita bisa lanjutin dengan yang lain. Selama kita punya cukup banyak waktu, gitu. Kalau nggak jadi nggak bagus juga kredibilitas kita, kayak kenapa sih maksa-maksa banget gitu kan? Emang nggak ada yang mau beli kan, jadi kesannya gitu ya. So that you have to play the room, gitu. I really like that ya. Jadi memang equal business stature gitu ya, yang tadi Mbak Dewi bilang masuk, kita nggak ya oke, kita perlu dana sponsorship, tapi we are not gonna back gitu ya, bahwa masih ada di luar sana, we are going to be fine kalau kali ini mungkin belum jodoh gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya ya Mbak Dewi, kita mungkin 10 menit terakhir gitu ya. Mbak Sheila Latif ada di tempat. Mbak Sheila mau bicara dengan Mbak Dewi. Oke, apakah ada special strategi atau siasat when we throw client extra benefit? Nah, mungkin ini yang tadi Mbak Dewi bilang, kalau yang prinsip fee mungkin oke, kita tidak bargain di sana, tapi there are other items yang extra benefit yang kita bisa bermain di sana. Nah, ini Mbak Sheila bertanya spesial siasat untuk bargaining yang extra benefit, gimana nih Mbak Dewi? Oke, balik lagi, kalau ini lebih gampang ke sponsor kali ya. Contohnya, we have a list of 1 to 10 yang kita akan kasih basic pada sponsor. Tiba-tiba sponsor tersebut tanpa kita ketahui dia memerlukan hal baru lah. An additional space for, contoh paling gampang misalnya kalau kita bicara dengan telekomunikasi, untuk membantu penguatan network di venue, sehingga dia perlu space yang dipergunakan itu menjadi extra branding space sebenarnya, tapi di sisi lain dengan dia menambahkan alat tersebut, kita networknya semakin bagus untuk komunikasi di venue. So pertimbangan itu harus menjadi mesti benar-benar pertimbangin. So it's not purely hanya untuk mereka, karena kepentingan untuk kita juga dan penonton kita gitu. Jadi kita harus kasih. Lebih baik kita kasih. Kalau kita nggak kasih, buat kita merugikan gitu. Buat dia, berarti signal kita tidak bagus, contohnya paling gampangnya. Jadi when it's mutually benefiting, then we should definitely comply. Atau misalnya ada hal yang kadang-kadang buat saya kayak, aduh kenapa ya harus ini, tapi tetap harus dilakukan. Contoh paling mudah, waktu itu ada sebuah aktivitas yang diminta diinjak ke dalam acara lah gitu, launching sesuatu gitu, tapi maunya adanya di atas panggung gitu. Buat kita atau buat penonton kita kan, ini gimana sih acara musik tapi kalau ada launching produk di atas panggung gitu kan ya. Pemikiran itu, tapi di sisi lain kita harus admit mereka sponsor besar, kita harus comply. Mereka minta nggak banyak. If they're asking 5 minutes of the slot, then we should provide. Makanya ini semua tuh harus ada pertimbangan gitu, yang kalau kita kasih, kita dirugikannya apa sih? If it's not financially, if it doesn't financially affect us, sebenarnya lebih baik kita kasih gitu. Hal-hal seperti itu untuk balik lagi memperpanjang kontrak di tahun berikutnya ya. Jadi kita mikirnya harus long term. It's not a one time deal gitu. Oke, mungkin 1-2 pertanyaan terakhir aja. Pak Aditya Nugraha ada di tempat? Yes, Mas Robert. Oh ya, silakan Pak. Mungkin langsung aja Bapak yang baca pertanyaannya. Oke, sorry saya open cam dulu. Double meeting juga sih. Ya, thank you Mbak Dewi, Mas Robert. Kalau tadi saya concern-nya itu mengenai ini ya, harga. Mungkin kalau Java pernah udah punya lah pasti kan rekanan gitu ya, existing. Tapi ketika pandemi gitu kan, nah mungkin something different. Jadi mereka juga untuk rate harga mungkin kasih yang nggak biasa gitu kan. Tapi di satu sisi mereka memang udah punya kualitas services. Nah, untuk hal-hal kayak gini, Java mendingan nego nego sampai dengan titik di mana itu masuk ke dalam nilai, atau memang rekanan atau
tim support ini ya atau vendor gitu ya nggak bisa lagi masuk ke dalam klasifikasinya Java gitu. Jadi kita cari yang baru, tapi mungkin services masih tanda tanya ya. Jadi tanda kutip mungkin ya coba-coba. Tapi bicara lagi mengenai harga ini masuk gitu. Nah kondisi seperti ini sih yang aku coba mau explore gitu. Makasih Mbak Dewi, Mas Robert. Aku langsung jawab ya Mas Robert. Jadi gini Mas, ada beberapa hal nih. Kalau kita bicaranya musisi, believe it or not, di masa pandemi ini harganya mereka biasa-biasa aja. Bahkan kemarin kalau kita bicara virtual, mereka harganya ada yang spektakuler gitu kan ya. Kenapa? Menurut mereka karena gigs-nya tidak banyak, sehingga mereka mencoba memaksimais dalam hal mendapatkan fee di mana show bisa berjalan gitu kan ya. Kalau dengan vendor, balik lagi, treatment kita adalah bersama. Vendor yang kami pakai itu udah dari awal kami pakai. Jadi mereka tuh udah macam satu tim sama kita. Dengan kondisi sekarang gitu kan ya, otomatis kita harus bernegosiasi dengan mereka. Look, kita udah 16 tahun jalan, kita sama-sama senang. Sekarang adalah masanya kita ngebangun kembali industrinya. Itu adalah mindset kita untuk masuk lagi di 2022 ya. Bahwa industri kita ini udah setahun, bahkan hampir 2 tahun tidak berjalan. Jadi what everybody wants to do right now is supaya industrinya berjalan lagi, sehingga kita dengan vendor lebih banyak harus bisa bernegosiasi. Kalau kamu mau saya jalan sehingga kamu bisa jalan, ini yang kita bisa kerjakan gitu. Musisi asing saya udah ngobrol dengan beberapa gitu. They're open to negotiation. Bahkan saya bilang nih kalau peraturan di Indonesia kapasitas hanya 50% gimana ya, kalau harganya normal saya nggak bisa gitu. Atau kalau kapasitasnya 75% gimana ya kalau harganya normal saya nggak bisa. Itu semua balik lagi karena part of the negotiating process is being honest gitu. Kita mengkondisikan hal-hal yang mungkin terjadi juga. Contohnya, oke, sekarang saya offer kamu 50% ya, tapi kalau aturan di sini berubah jadi 75, saya naikin offernya ke kamu gitu. Itu juga bisa. Atau nanti kalau menjadi 100%, saya kasih tau kamu juga ya. Jadi saya naikin lagi fee kamu karena menjadinya 100% gitu. Again, being honest is key. Pada saat kita bisa respect dia, mereka bisa respect kita gitu. Dan kondisi seperti sejujurnya event seperti kami ini sampai saat ini yang belum ada adalah asuransi pembatalan event dikarenakan pandemi. Itu nggak ada tuh. Kita udah nyari seluruh dunia lah ya, nggak ada produk itu. Apalagi karena pandemi, karena COVID ya, khususnya COVID. Kita tanya tuh udah kemana-mana belum ada produk itu. Bahkan itu menjadi sebuah diskusi yang akan dibahas di bulan Januari. Ada mereka tuh ada pertemuan for insurance companies talking about products such as this. Apakah akan dikeluarkan atau tidak gitu. Jadi itu semua harus kita sampaikan di awal. Jadi kita bilang kalau misalnya kita negotiate, kita udah tanda tangan kontrak, tiba-tiba peraturan di Indonesia menyatakan event tidak boleh, knock on wood, dia harus ada klausal itu di dalam kontraknya. Ini semua kita harus sampaikan dari awal. Jadi musisi, vendor, venue, sponsors, pada saat kita masuk untuk 2022, apapun kejadiannya kita udah harus preempt, didiskusikan di awal gitu. Jadi bukan didiskusikan pada saat kejadian. Just preempt aja sebelum tanda tangan gitu. Oke, terakhir Mbak Ape. Mbak Ape masih ada di tempat? Ya, siap Mas Robert. Ini teman saya nih, Mbak Dewi yang setiap tahun menunaikan ibadah ke Kemayoran nonton Java Jazz. Mbak Ape punya pertanyaan ya, terakhir ya. Sebelum saya tutup ya. Oke, thank you Mas Robert. Aduh, senang banget bisa ketemu dan thank you banget sharingnya tentang negotiation. Walaupun saya di kantor suka-suka jadi IO dadakan gitu. Jadi tahu lah ya kayak gimana, dan saya sangat kangen banget nih. Makanya tadi pertanyaannya line up di Java Jazz tahun depan, bocoran dong siapa? Belum bisa Mbak, belum bisa. Ini kita lagi meraba-raba soalnya how far do you want to go, karena begitu peraturan pemerintah berubah maka line up kita akan berubah gitu. Kondisi terberat saat ini adalah karantina. That will affect the number of foreigners we bring in. Karena kalau sekarang memang sekarang udah 3 hari ya, kita berharapnya by 2020 itu there is none gitu kan, karena emang kita tetap harus datangin mereka lebih cepat karena jet lag and all that. Paling tidak tuh mereka harus kita inapkan 2-3 malam, tapi kalau tambah karantina nggak mungkin kita kerjain.
Jadi belum bisa line up kita rilis. So we have new normal Java Jazz ya Mbak ya. I hope so. I'm hoping to do so. Yes. Oke, sukses ya Mbak ya. Thank you Mas Terima Robert, thank kasih, you. Mbak. Terima kasih. Oke, saya rasa terima kasih banyak, 1 jam sangat banyak sekali lessons dari di-sharingkan oleh Mbak Dewi. Terima kasih banget Mbak Dewi untuk hadir meluangkan waktu di sela kesibukannya. Kita tepat jam 3. Terima kasih, sukses untuk rekan-rekan, dan yang paling penting stay safe and healthy. Thank you Mbak Dewi. See you. Terima kasih, makasih Mas, terima kasih semua. Terima kasih Mbak, thank you.